bekas direktur CIA, saudara ya. Dia bilang apa, saudara? Intinya ya kamu habiskan sekarang Hamas. Kalau enggak dia akan kembali lagi. Nah, itu yang memang sebenarnya ini strateginya Israel. Makanya ya saudara ya lihat. Ini kalau ini selesai tuntas nih ya 2023, 2024 damai saudara. Nanti lihat seluruh dunia damai, Indonesia ruwet sendirian saudara. Kasihan. Seluruh dunia damai saudara. Indonesia ruwet sendiri nanti saudara. Kan geblek saudara ya. Seluruh dunia aman damai terus kalian ruwet sendiri gara-gara kenapa kutukannya Jokowi saudara ya. Kedua, diam-diam Israel sudah mulai dengan operasi-operasi pasukan khususnya gitu. Artinya di pinggiran dia sudah mulai menghancurkan katakanlah bunker, terowongan, depo logistiknya pasukan Hamas maupun Hezbollah yang ada di perbatasan. Jadi ini meminimalisir korban ketika nanti katakanlah pasukan tanknya yang besar itu masuk menginvasi, ya itu udah tinggal tugasnya tidak terlalu berat lagi karena senjataannya Hamas ini kan terbatas, Pak. Kemudian kan sudah banyak juga yang hancur di bom Israel, hancur di bunkernya itu nggak bisa lagi digunakan gitu. Sementara suplai dari Iran itu kan juga kan sudah diblokade kan nggak bisa. Salah satunya cara itu adalah mencegah suplai dari Iran adalah dengan mengebom lapangan udara di Aleppo dan di Beirut. Dan bagaimanapun di sini otaknya penyerbuan 7 Oktober itu adalah Iran. Iran harus menerima balasannya, Pak Paul gitu. Satu waktu cepat atau lambat Iran harus kena gitu. Dia enak-enak dengan proksinya itu menghancurkan Israel. Ini Anton dulu saya kasih nanti video bagus-bagus lagi. Anton silakan. Oke. Saya sejak dulu juga sudah nggak percaya lagi sama itu media TV One. Tribun ya enggak sejak dulu sih, sejak bulan-bulan kemarin kan sudah ngerti perbuatannya seperti apa. Jadi itu menggiring opini publik, menggiring opini ke masyarakat yang nggak ngerti itu kan, supaya pemberitaannya tentang Israel itu jahat, kejam, biadab gitu. Padahal yang begitu kan sih Hamasnya ya kan. Tapi beginilah, media-media di Indonesia ini kan dengan cara pemberitaan yang seperti itu intinya itu mengutuk Israel, dan itu pasti ada harganya ya itu kena kutuk nanti, entah pemimpin redaksinya yang membiarkan itu terjadi ya kan, ngasih berita yang bohong-bohong gitu, nah itu bisa kena kutuk gitu. Tapi khusus untuk Presiden Gus Dur dan keluarganya dan golongannya yang tidak mengutuk Israel tidak akan kena kutuk. Nah, Presiden Gus Dur kan ngajak apa itu bukan diplomatik dengan Israel, itu artinya kan nggak mengutuk Israel, berarti dibebaskan dari kutuk ya. Terus ini Pak, si Hamas ini kan pengen mendirikan negara itulah ya, yang khilafah gitu ya. Intinya kan pemerintahan dengan berbasis satu agama, yang Buddha, yang Hindu, yang apa itu nanti bisa-bisa rumah ibadahnya ditutupi. Nah di wilayah saya Pak, di Kelurahan Ngelamu, Kecamatan Kaloran, Temanggung itu mayoritas beragama Buddha Pak. Banyak tempat ibadah umat Buddhanya, banyak viharanya, itu yang muslimnya malah sedikit. Dan nanti kalau 2024 ini kita betul-betul ini ngefek gitu kan, itu bisa jadi nanti vihara tempat ibadahnya umat Buddha yang di Kelurahan Ngelamu, Kaloran, Temanggung itu pada ditutupi Pak. Nah kita kalau itu terjadi ya kita pasti bikin perlawanan. Masalah kalah menang itu urusan belakang, yang penting lawan dulu seperti yang diperintahkan Nabi ke-26 ini gitu ya. Masalah kalah menang itu urusan belakang, supaya kami ini yang minoritas ini, yang Gus Durian, yang Ahmadiyah, yang apa itu ini dijolimi terus menerus, tapi meskipun dijolimi terus menerus tapi kan berani ngelawan gitu. Tapi kalau saya bukan Ahmadiyah ya, saya pokoknya Gus Durian lah ya. Gus Durian tuh umatnya Presiden Gus Dur, pengikutnya Presiden Gus Dur itu, termasuk Yeni Wahid anaknya Presiden Gus Dur. Udah gitu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Ya, ini dulu Akuma silakan.
suara. Halo Ya, Mas Nur. lulus. Lulus ya. Oke. Oke, menarik Pak. Beberapa ya, berita 2 hari ini saya perhatikan ya. Tapi mungkin lebih cenderung untuk menganalisanya dari strategi militernya. Kalau kita lihat kan sejauh ini kan persiapan Israel untuk serangan darat itu kan kelihatannya lama sekali Pak Paul. Jadi kapan ini mulai menyerang dengan serangan darat gitu kan? Banyak orang bertanya-tanya. Tapi yang harus diingat di sini kan ada sandera yang kelihatannya akan dibebaskan satu demi satu buat Hamas ini mengukur waktu gitu. Mengulur waktu lah untuk ini, untuk apa? Untuk supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Tetapi kalau saya melihat Israel punya strategi sendiri. Nah, dalam kondisi ini berbeda dengan perang mungkin konflik tahun 67, 73, terus kemudian juga 82, di mana secepat mungkin satu pasukan satu negara seperti Israel itu mengalahkan lawan itu makin bagus. Tapi kalau ini kan agak sedikit berbeda Pak Paul. Kenapa? Karena teroris Hamas ini kan secara biadab kan dia kan menggunakan rakyat sipil itu sebagai tameng gitu. Nah, oleh sebab itu ya memang harus betul-betul bisa dipisahkan antara rakyat sipil dengan Hamas ini. Kalau nggak dipisahkan ya nanti akan timbul korban yang cukup besar. Itu yang pertama kan. Nah, yang kedua, diam-diam Israel sudah mulai dengan operasi-operasi pasukan khususnya gitu. Artinya di pinggiran dia sudah mulai menghancurkan katakanlah bunker, terowongan, depo logistiknya pasukan Hamas maupun Hezbollah yang ada di perbatasan. Jadi ini meminimalisir korban ketika nanti katakanlah pasukan tanknya yang besar itu masuk menginvasi, ya itu udah tinggal tugasnya tidak terlalu berat lagi karena senjataannya Hamas ini kan terbatas Pak. Kemudian kan sudah banyak juga yang hancur di bom Israel, hancur di bunkernya itu nggak bisa lagi digunakan gitu. Sementara suplai dari Iran itu kan juga kan sudah diblokade kan nggak bisa. Salah satunya cara itu adalah mencegah suplai dari Iran adalah dengan mengebom lapangan udara di Aleppo dan di Beirut. Dan bagaimanapun di sini otaknya penyerbuan 7 Oktober itu adalah Iran. Iran harus menerima balasannya Pak Paul gitu. Satu waktu cepat atau lambat Iran harus kena gitu. Dia enak-enak dengan proksinya itu menghancurkan Israel. Nah, dia harus menerima. Nah, kelihatannya sudah ada sabotase juga di Iran. Itu gedung komando Iran yang mengendalikan pasukan pasukan luar negerinya yang ada di Timur Tengah itu disabotase dan hancur. Jadi istilahnya Israel juga sudah mulai menyerang ke Iran tapi dengan menggunakan orang-orang Iran yang di dalam gitu, yang berseberangan dengan ini pemerintahan si Ali Khamenei yang sekarang ini yang mengekspor teroris ke seluruh dunia ini kan gitu. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat ya sekarang di berbagai negara Eropa itu timbul demo untuk gencatan senjata menghentikan serangan. Begitu nanti masyarakat internasional terpengaruh dengan tipuan dan hoaks yang disebarkan oleh orang-orang dukung Hamas ini, maka ya Hamas akan bertahan hidup untuk tahun depan dia atau mungkin 2 tahun 3 tahun lagi mengulangi perbuatannya yang sama gitu. Nah ya syukurlah di sini yang nggak disadarin sama orang-orang pendemo-pendemo ini ada yang jadi sandera itu dan yang korban yang meninggal di sekitar Gaza itu juga warga negara Prancis, warga negara Jerman dan warga negara-negara yang lain. Jadi apapun hoaks yang ditebarkan oleh TV One, oleh Tribun, oleh media-media yang ada di Indonesia ini sudah nggak begitu gampang dipercaya lagi Pak, karena kita bisa akses informasi lewat YouTube. Nah kemudian juga kalau kita lihat situasi sekarang ini kan masyarakat dunia tidak lagi bisa dipengaruhi dengan pemberitaan korbannya banyakkan wanita dan anak-anak, kan selalu hoaxnya dan itunya dan tipunya kan seperti itu Pak Paul. Ya. Padahal itu orang-orang wanita dan anak-anak itu sengaja digunakan oleh Hamas untuk jadi tameng perisai hidup gitu. Bahkan ada salah satu pengakuan mungkin kalau Pak Paul buka situsnya IDF Force, wawancaranya seorang perwira Israel dengan warga yang di Hamas, yang di Gaza itu mengatakan ketika mereka mau bergerak ke selatan itu malah ditembakin sama Hamas sendiri Pak Paul. Jadi terpaksa mereka pulang ke rumahnya gitu.
Tadi dia, udah kita tampilkan tadi. nah itu dia ditembakin sendiri sama warganya, sama Hamasnya gitu. Nah ini yang tidak ada di berita lokal di sini tuh nggak ada gitu. Nah baru yang berikut kita lihat ya, betul yang Pak Paul bilang, Iran itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Secara ekonomi dia juga nggak terlalu kuat kan Pak Paul. Dan saya nggak yakin juga Iran punya nuklir, atau misalkan Korea Utara punya nuklir, saya juga nggak begitu yakin. Nah, tapi ya memang Iran harus dihukum. Apa ya? Karena memang dia yang menggerakkan Hamas ini dan Hezbollah dan juga pasukan Suriah sekarang. Jadi Israel ini sekarang bertempur di 4 front. Gaza, tepi barat, Lebanon, dan Suriah. Nah, ada kemungkinan kalau misalkan ini meluas, ya itu dia akan harus menghadapi multi front, 5 front, termasuk juga Iran, Pak Paul gitu. Tapi ya untungnya memang Amerika dengan 2 kapal induknya cukuplah buat menghancurkan Iran kalau diperlukan kan gitu ya. Cukuplah untuk menjaga gitu. Artinya untuk melindungi Israel dari upaya-upaya supaya perang ini digeser ke arah perang regional gitu oleh Iran. Tapi kelihatannya nggak mungkin gitu Pak Paul. Jadi kalau kita lihat ya itulah yang terjadi ini, sebenarnya perang yang paling dahsyat itu adalah perang informasi ini Pak Paul. Itu yang mereka gunakan Pak Paul sebagai senjata, informasi bohong, disinformasi untuk mempengaruhi persepsi maupun pendapat umum masyarakat di seluruh dunia. Itu yang digunakan kelompok-kelompok pendukung Hamas dan teroris ini Pak. Saya kira begitu Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Ya, sudah tadi kita tampilkan ya betapa kejamnya ya dusta-dusta dari ini ya saudara ya. Saudara lihat ya, ini ada Jenderal Petraeus ya. Petraeus bekas komandan Amerika di Iran dulu. Ya, CIA ya. Bekas direktur CIA saudara ya. Dia bilang apa saudara, intinya ya kamu habiskan sekarang Hamas, kalau enggak dia akan kembali lagi. Nah, itu yang memang sebenarnya ini strateginya Israel. Makanya ya saudara ya lihat, ini kalau ini selesai tuntas nih ya 2023, 2024 damai saudara. Nanti lihat seluruh dunia damai, Indonesia ruwet sendirian saudara. Kasihan. Seluruh dunia damai saudara, Indonesia ruwet sendiri nanti saudara. Kan geblek saudara ya, seluruh dunia aman damai terus kalian ruwet sendiri gara-gara kenapa kutukannya Jokowi saudara ya. Jokowi ngutukin dirinya sendiri. Wellen silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.